Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ketentuan tambahan dari pembahasan munada. Terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan munada ini. Ketentuan yang pertama adalah manakala munada berupa isim mabni, maka bentuk daripada munada yang berupa isim mabni di sini ditetapkan. Jadi tetap sebagaimana bentuk asalnya, sementara tanda i'rabnya di sini dikira-kira. Contohnya seperti lafaz ya Sibawai. Ya Sibawaihi, wahai Sibawai. Kata-kata Sibawai ini adalah merupakan bentuk dari munada yang berupa mufrad alam. Dan ini merupakan nama bagi seorang laki-laki. Lafaz Sibawai ini adalah merupakan isim mabni. Maka ketika dia itu dimasukin oleh ya nida dan statusnya sebagai munada, maka bentuknya pun ditetapkan. Ya Sibawahi, pada asalnya menurut hukum daripada munada, Sibawah ini masuk di dalam kategori mufrad alam yang i'rabnya adalah harus mabni rofa. Namun di sini bentuk i'rabnya ditetapkan sebagaimana asalnya dan tanda i'rabnya dikira-kira. Jadi di sini tetap ya Sibawahi, tidak dibaca ya Sibawaihu. Contoh yang lain seperti lafaz ya Hadam. Hadam ini juga termasuk mufrad alam yang merupakan nama dari seorang perempuan. Lafaz hadam ini juga merupakan isim mabni yang dalam hal ini adalah termasuk munada mufrad alam, namun tanda i'rabnya di sini dikira-kira, bentuknya ditetapkan sebagaimana asalnya. Jadi bacanya ya hadami, tetap, bukan ya hadamu. Contoh seperti ya hadza, wahai orang ini. Hadza ini juga termasuk isim mabni, isim isyarah. Manakala statusnya sebagai munada, bentuknya pun ditetapkan. Ya hadza, tanda i'rabnya semuanya ini adalah mabni rofa, namun tanda kerofaannya dikira-kira. Manakala munada yang berupa isim mabni ini di i'rab, katakanlah lafaz ya Sibawaihi, maka i'rabnya adalah ya harfun nidai mabniun ala sukuni. Sibawaihi munada mufrad alam, adalah termasuk munada mufrad alam mabniun ala dhammi, dimabnikan atas tanda rafa dhamma, al muqaddari ala akhirih, yang dikira-kira pada akhirnya, mana amin zuhurihi harakatul binai al asliyah. Di sini tanda mabni rofaknya dikira-kira karena memang tercegah oleh harkat kemabnian yang asli. Demikian pula i'rab daripada ya hadza, sama ya harfun nidai mabniun ala sukuni, hadza ismul isyarati munada mabniun ala dhammin muqaddarin ala akhirih, man amin zuhurhi harakatul binai al asliyah. Ini adalah ketentuan yang pertama manakala munada berupa isim mabni. Kemudian yang kedua adalah manakala munada mufrad alam ini disifati dengan lafaz ibnun, yang mana lafaz ibnun ini dimudhofkan kepada isim alam pula. Jadi munada mufrad alam disifatin dengan lafaz ibnun, dan lafaz ibnun ini dimudhofkan kepada isim alam. Jadi lafaz ibnun ini statusnya sebagai mudhof, yang mana antara munada mufrad alam dan ibnun di sini tidak ada pemisah, jadi bertemu langsung. Maka dalam hal ini terdapat dua bacaan. Yang pertama, munada di sini dimabnikan dhammah, jadi mabni atas tanda rofa. Jadi di sini alasannya dimabnikan dhammah karena dianggap sebagai munada mufrad alam. Contohnya seperti lafaz ya
Khalidu ibna Zaidin. Ya Khalidu, wahai Khalid ibna Zaidin, putranya Zaid. Di sini terdapat munada mufrad alam yang disifatin dengan lafadz ibna. Yang mana lafadz ibna di sini dimudhofkan kepada isim alam, dan antara munada dan ibna di sini tidak ada pemisah. Maka bacaan yang pertama adalah munadanya di sini dimabnikan dhamma. Jadi dibaca ya Khalidu sebagai munada mufrad alam. Kemudian bacaan yang kedua adalah munada mufrad alam itu dinasobkan, dan ini merupakan bacaan yang lebih utama, aula. Dan dalam hal ini munada tersebut dianggap sebagai munada mudhaf. Jadi bukan sebagai munada mufrad alam lagi. Contohnya seperti lafaz ya Khalidah ibna Zaidin. Ya Khalidah, wahai Khalid ibna Zaidin, yang anaknya Zaid. Di sini munadanya yaitu lafadz Khalid disifatin dengan lafadz ibna, yang mana lafadz ibna di sini dimudhofkan kepada isim alam. Bacaan yang kedua, munadanya di sini dinasobkan sebagai munada mudhof, bukan sebagai munada mufrad alam lagi. Dengan penjelasan bahwa lafadz ibna ini merupakan tambahan saja, sehingga manakala lafadz ibna di sini dibuang, maka lafadz Khalid di sini secara langsung diidhofahkan kepada lafadz Zaid. Jadi wahai Khalid anaknya Zaid sama dengan mengatakan wahai Khalidnya Zaid, artinya Khalid anaknya Zaid. Jadi di sini lafadz ibna statusnya dianggap sebagai kalimat tambahan saja, sehingga lafadz Khalid sebagai munada langsung diidhofahkan kepada lafadz Zaid. Jadi Khalid ini mudhofnya, Zaid di sini adalah mudhof ilaihnya. Dengan demikian munada masuk di dalam kategori munada mudhof yang i'rabnya pun nasab. Ini adalah bacaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, manakala munada di sini munada mufrad alam ini disifatin dengan lafadz bintun. Jadi kalau tadi disifatin dengan lafadz ibnun, untuk yang ketiga disifatin dengan lafadz bintun. Maka dalam hal ini munada mufrad alam hukumnya dimabnikan dhammah. Contohnya seperti lafadz ya Hindu binta Khalidin. Ya Hindu binta Khalidin, wahai Hindun putrinya Khalid. Di sini ada mufrad alam yang disifatin dengan lafadz binta. Kemudian di antara keduanya di sini tidak ada pemisah, maka munadanya di sini dimabnikan dhammah. Sementara lafadz binta di sini kenapa dinasobkan dan kenapa tidak dibaca bintu saja sebagaimana dengan lafadz ibnu tadi? Kenapa di sini tidak dibaca ibnu tapi dibaca ibna? Karena memang lafadz binta di sini statusnya sebagai sifat yang i'rabnya mengikuti kepada man'utnya. Di sini man'utnya adalah lafadz Hindu. Lafadz Hindu di sini i'rab asalnya atau mahal asalnya adalah nasab. Karena memang munada itu pada asalnya kedudukannya adalah sebagai maf'ul bih, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Jadi di sini kami ulang lagi bahwa munada pada asalnya adalah merupakan maf'ul bih dari fiil yang dibuang. Yaknya di sini statusnya merupakan pengganti dari lafadz ad'u. Ad'u memanggil siapa saya? Katakanlah di sini lafadz Zaid. Ad'u Zaidan, ad'u memanggil siapa saya? Zaidan kepada Zaid. Kemudian lafadz ad'u di sini diganti dengan ya yang merupakan huruf nida, maka jadilah
jadilah lafaz Zaid di sini sebagai munada. Di dalam munada terdapat beberapa hukum. Karena memang lafaz Zaid di sini merupakan mufrad alam, maka hukum i'rab daripada munada mufrad alam di sini dimabnikan dhammah. Jadi secara lafaz Hindu di sini mabni dhammah, namun secara mahal dia tetap dinasobkan. Sehingga lafaz binta yang merupakan naat daripada lafaz Hindu di sini mengikuti kepada mahal dari lafaz Hindu yaitu nasab. Sehingga di sini dibaca binta Khalidin, bukan bintu Khalidin. Kemudian yang keempat adalah manakala munada tersebut berupa munada mufrad alam yang di sini disifatin dengan lafaz ibnun. Namun antara munada dengan lafaz ibnun di sini terdapat pemisah. Maka munada di sini hukumnya wajib dimabnikan dhammah dan tidak boleh dibaca nasab. Kenapa tidak boleh dibaca nasab? Karena memang tidak bisa diberlakukan hukum idhofah sebagaimana pada ketentuan yang kedua. Dikarenakan ada pemisah antara munada dengan lafaz ibnu yang merupakan sifatnya. Contohnya seperti lafaz ya Khalidu al-Karimu ibna Zaidin. Ya Khalidu, wahai Khalid, al-Karimu yang mulia, ibna Zaidin yang putranya Zaid. Di sini lafaz Khalid yang merupakan munada mufrad alam disifatin dengan lafaz ibnu. Namun antara lafaz ibnu dan lafaz Khalid di sini terdapat pemisah yaitu lafaz al-Karim. Maka dalam hal ini munada wajib dimabnikan dhammah dan tidak bisa dibaca nasab. Kenapa? Karena tidak bisa diberlakukan idhofah sebagaimana pada ketentuan yang kedua, yaitu munada di sini langsung diidhofahkan kepada lafaz Zaid. Kenapa? Karena memang di sini terdapat pemisah antara lafaz Khalid dan lafaz ibna. Di sini terdapat dua sifat. Yang pertama lafaz al-Karim dan kemudian lafaz ibna Zaid. Lafaz al-Karim di sini merupakan naat yang i'rabnya mengikuti lafaz daripada lafaz Khalidu. Sementara lafaz ibna Khalidin di sini merupakan sifat yang mengikuti mahal daripada lafaz Khalidu. Sehingga dibaca ya Khalidu al-Karimu ibna Zaidin. Kemudian yang kelima adalah manakala munada mufrad alam ini disifatin dengan lafaz ibnu. Kemudian lafaz ibnu di sini dimudhofkan kepada lafaz dan lafaz ini statusnya juga sebagai mudhof. Artinya lafaz ini juga dimudhofkan kepada kalimat yang lain. Maka munada di sini hukumnya wajib mabni dhammah. Contohnya seperti lafaz ya Khalidu ibna akhina. Ya Khalidu, wahai Khalid, ibna akhina yang putra saudara kami. Lafaz Khalid di sini adalah munada mufrad alam yang disifatin dengan lafaz ibna. Kemudian lafaz ibna di sini dimudhofkan kepada lafaz akhi dan lafaz akhi ini pun statusnya sebagai mudhof karena dimudhofkan kepada dhamirna. Maka dalam susunan seperti ini munada mufrad alam hukumnya wajib dimabnikan dhammah. Ini adalah yang kelima. Kemudian yang keenam adalah manakala munada ini berupa isim nakiroh, yang mana isim nakiroh di sini disifatin dengan lafaz ibnu yang dimudhofkan kepada isim alam. Maka munada yang berupa isim nakiroh di sini hukumnya wajib mabni dhammah. Contohnya seperti lafaz ya rajulu ibna Zaidin.
Wahai orang laki-laki yang putranya Zaid. Di sini terdapat munada yang berupa isim nakiro yang disifatin dengan lafadz ibnu, yang mana lafadz ibnu ini dimudhofkan kepada isim alam. Maka munadanya hukumnya wajib dimabnikan dhammah. Dan kemudian yang ke-8 adalah manakala munada mudhof ini secara lafadz diulang-ulang. Jadi munada mudhof di sini diulang-ulang. Maka untuk mudhof yang pertama ini terdapat 2 bacaan. Bacaan yang pertama adalah isim mudhof yang pertama di sini dibaca nasab. Contohnya seperti lafadz ya Sa'da Sa'dal Ausi. Ya Sa'da Sa'dal Ausi. Di sini terdapat munada mudhof yang diulang-ulang, yaitu lafadz Sa'da dan lafadz Sa'dal Ausi. Maka untuk mudhof yang pertama yaitu lafadz Sa'da ini boleh dibaca 2. Bacaan yang pertama dia dibaca nasab dengan alasan karena memang lafadz Sa'da di sini dimudhofkan kepada lafadz al-Ausi, sementara lafadz Sa'da yang kedua di sini adalah merupakan tambahan saja. Jadi ini alasan yang pertama, lafadz Sa'da di sini dimudhofkan kepada lafadz al-Ausi, sementara lafadz Sa'da yang kedua di sini adalah lafadz tambahan, sehingga pada hakikatnya adalah ya Sa'dal Ausi. Ini adalah tambahan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, lafadz Sa'da di sini adalah merupakan mudhof, sementara mudhof ilaihnya dibuang. Jadi aslinya ya Sa'dal Ausi, Sa'dal Ausi. Jadi di sini munada mudhof yang mudhof ilaihnya dibuang, sementara lafadz Sa'dal Ausi yang kedua adalah merupakan taukid daripada Sa'dal Ausi yang pertama. Ini adalah bacaan yang pertama, yaitu dibaca nasab. Kemudian bacaan yang kedua ini dimabnikan dhammah. Jadi dibaca mabni dhammah sehingga menjadi ya Sa'du Sa'dal Ausi. Ya Sa'du Sa'dal Ausi. Jadi mudhof yang pertama di sini dimabnikan dhammah. Alasannya karena memang lafadz Sa'du di sini dianggap sebagai munada mufrad alam, bukan munada mudhof. Sementara lafadz Sa'dal Ausi ini menjadi taukid daripada lafadz Sa'du yang pertama. I'rab daripada lafadz Sa'da di sini mengikuti kepada mahal dari lafadz Sa'du. Karena memang mahal daripada lafadz Sa'du ini nasab, maka lafadz Sa'da yang merupakan taukidnya itu pun dinasobkan. Atau lafadz Sa'dal Ausi ini dijadikan sebagai badal atau atof bayan dari mahal lafadz Sa'du. Jadi statusnya dari lafadz Sa'dal Ausi di sini bisa 3, bisa sebagai taukid, bisa sebagai badal, atau sebagai atof bayan dari mahal lafadz Sa'du yang pertama. Dari sini dapat disimpulkan bahwa manakala munada mudhof tersebut diulang-ulang, maka yang akan berubah bacanya adalah mudhof yang pertama, yaitu lafadz yang pertama ini. Sementara untuk lafadz yang diulang itu, i'rabnya pun harus dinasobkan. Jadi untuk yang pertama bisa nasab, bisa mabni rofa, sementara yang kedua di sini selamanya dibaca nasab. Ini adalah beberapa ketentuan tambahan yang terkait dengan munada. Selanjutnya silahkan untuk dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.